saya jawab dulu. Apakah yang dimaksud dengan imunisasi? Benar, Anda belum tahu sama sekali tentang imunisasi. Jangan khawatir, kami masih akan membantu Anda. Imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Permenkes RI 12/2017. Sedangkan, tujuan khusus dari imunisasi ini diantaranya, tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap IDL pada bayi sesuai target RPJMN, target tahun 2019 yaitu 93%, tercapainya Universal Child Immunization UCI, presentase minimal 80% bayi yang mendapat IDL di suatu desa kelurahan, di seluruh desa, kelurahan, dan tercapainya reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Manfaat imunisasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dengan menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, tetapi dapat dirasakan oleh A. Anak, yaitu mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. B. Keluarga, yaitu menghilangkan kecemasan dan biaya pengobatan bila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman. C. Negara, yaitu memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Imunisasi bisa meningkatkan imunitas tubuh dan menciptakan kekebalan terhadap penyakit tertentu dengan menggunakan sejumlah kecil mikroorganisme yang dimatikan atau dilemahkan. Ada beberapa jenis imunisasi dasar lengkap yang direkomendasikan oleh American Academy of Pediatrics (AAP) kepada anak-anak. A. Imunisasi hepatitis B, berfungsi untuk melindungi hati. Jika anak terinfeksi virus hepatitis B, maka dalam jangka panjang ia memiliki risiko terserang penyakit liver ataupun kanker hati. Imunisasi ini harus diberikan kepada anak-anak sebanyak 3 kali. Pertama kali diberikan segera setelah si kecil lahir. Yang kedua kalinya saat ia berusia 1-2 bulan. Dan yang terakhir, saat berusia 6-18 bulan. B. Imunisasi pneumococcal conjugate vaccine (PVC). Imunisasi ini berfungsi melindungi anak dari risiko terkena pneumonia, infeksi dalam darah, dan meningitis. Imunisasi PCV diberikan saat anak berusia di bawah 2 atau 5 tahun. C. Imunisasi detap, yang fungsinya melindungi anak dari difteri, tetanus, dan pertusis. Difteri merupakan infeksi pada tenggorokan yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Tetanus adalah penyakit yang menyebabkan kejang yang sangat hebat pada otot. Pertusis merupakan penyakit pernapasan yang berkembang menjadi batuk rejan. Imunisasi detap diberikan saat anak berusia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 15-18 bulan, dan 4-6 tahun. D. Imunisasi Haemophilus influenzae tipe B, HIP, yaitu imunisasi yang melindungi anak dari penyakit meningitis. Imunisasi diberikan melalui suntikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. E. Imunisasi polio, bermanfaat untuk mencegah anak terinfeksi virus polio yang berakibat pada kelumpuhan permanen. Imunisasi polio biasanya diberikan pada saat anak berusia 2 bulan, 4 bulan, 6-18 bulan, dan 4-6 tahun. F. Imunisasi MMR, measles mumps rubella, yang berfungsi anak dari campak, gondok, dan rubella. Imunisasi MMR diberikan melalui 2 kali suntikan, yaitu saat usia 12-15 bulan dan usia 4-6 tahun. G. Imunisasi varicella yang memiliki fungsi melindungi anak dari cacar air. Imunisasi varicella diberikan melalui suntikan saat usia 12-15 bulan. H. Imunisasi terhadap virus hepatitis A. Imunisasi ini dianjurkan untuk anak usia 12-23 bulan, dan diikuti dosis keduanya 6 bulan kemudian. I. Imunisasi rotavirus. Imunisasi ini berfungsi mencegah diare hingga dehidrasi pada anak terutama pada bayi. Imunisasi dianjurkan diberikan pada anak usia 2-4 bulan. E. Faktor yang mempengaruhi imunisasi. Adapun alasan ketidaklengkapan imunisasi dasar, yaitu A. Berat lahir 2.500 gram. B. Usia gestasi 37 minggu. C. Bukan anak pertama. D. Pengaruh umur ibu terhadap ketidakpatuhan pemberian imunisasi dasar lengkap. E. Pengaruh pendidikan ibu terhadap ketidakpatuhan pemberian imunisasi dasar lengkap.
F. Pengaruh pekerjaan ibu terhadap ketidakpatuhan pemberian imunisasi dasar lengkap. G. Pengaruh pengetahuan ibu terhadap ketidakpatuhan pemberian imunisasi dasar lengkap. H. Pengaruh pendapatan rata-rata keluarga terhadap ketidakpatuhan pemberian imunisasi dasar lengkap. Terima kasih. Saya pamit undur diri.